Perkenankan saya menyampaikan ucapan selamat datang kepada Bapak Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala BKKBN, yang kebetulan diwakili oleh Pak Taufik Sestama yang juga hadir melalui daring. Seperti yang kita ketahui bersama, angka prevalensi stunting di DIY mengalami kenaikan dari 16,4% pada tahun 2022 menjadi 18% pada tahun 2023. Hal ini tentunya menjadi tantangan besar bagi kita semua. Sebagai respons, tim pencegahan dan penanganan stunting DIY berkomitmen untuk menurunkan angka stunting sesuai target 14% pada akhir tahun 2024. Dengan dasar hukum yang kuat seperti Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, TPPSDIY telah menyusun berbagai strategi dan melakukan langkah kolaboratif lintas sektor dalam upaya mencapai target tersebut. Kami memang memahami bahwa tugas pencegahan stunting yang seperti kita ketahui, stunting itu menjadi pemikiran kita bersama. Generasi penerus kita harus lebih baik dari kita, dan tentu Pemda tidak bisa sendirian. Pemerintah daerah beserta stakeholder-nya tentu tidak bisa sendirian. Oleh itu besar harapan kami nanti dengan adanya penguatan kolaborasi pentahelix, Bapak Ibu mewakili stakeholder masing-masing tentu mempunyai peran yang juga tidak kalah pentingnya di dalam penanganan stunting. Besar harapan kami sesuai dengan tusi, sesuai dengan peran, kita kolaborasikan. Pada kesempatan pagi hari ini tentu saya juga berterima kasih kepada BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah menginisiasi kegiatan kita ini bersama, sehingga harapannya nanti didapat suatu formula, suatu kerangka logis pemikiran bagaimana sebetulnya stunting di DIY dapat kita tangani bersama sesuai dengan ketugasan Bapak Ibu semuanya. Sekecil apapun peran yang Bapak Ibu sumbangkan sesuai dengan stakeholder yang ada, tentu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya kita bersama di dalam rangka menurunkan angka stunting. Tadi di depan sudah saya sampaikan, paling tidak di akhir 2024 ini mendekati 14%. Syukur-syukur bisa di bawah itu atau mungkin minimal sama 14%. Beberapa langkah strategis yang tertuang dalam aksi prioritas utamanya adalah yang pertama, penguatan kelembagaan dan koordinasi lintas sektor. Ini yang selalu baik oleh kami maupun oleh Pak Gubernur selalu disampaikan bahwa pentingnya koordinasi lintas sektor. Berikutnya adalah pemanfaatan data dan teknologi informasi. Kemudian yang ketiga adalah perubahan perilaku dan pendampingan keluarga. Tentu hal ini tidak mudah, karena seperti kita ketahui, kejadian-kejadian atau peristiwa stunting lebih banyak dipengaruhi dan dikontribusi oleh kearifan lokal. Bagaimana kemudian memberi asupan terhadap anak itu masih sebagian besar warga kita yang mempunyai pendapat dan pemikiran sekian saja toh sudah cukup. Yang penting tidak rewel, tidak nangis dan lain sebagainya. Padahal secara hitung-hitungan mungkin gizi, protein dan lain sebagainya itu mungkin di bawah standar. Memang ini yang tidak
bukan kerja yang ringan, karena merubah mindset, merubah local wisdom, kalau itu bisa sebut kita local wisdom, tetapi tentu local wisdom yang agak sedikit ada deviasinya. Terbukti beberapa keluarga mereka mampu membeli kendaraan roda dua, tapi masih memiliki anak yang stunting. Ini tentu kontradiktif sekali. Harapan kami nanti, seperti saya sampaikan di depan, bahwa pekerjaan lintas sektor Pentahelix ini 3 strategi, mulai dari penguatan kelembagaan, koordinasi, kemudian pemanfaatan data dan teknologi informasi, dan terakhir adalah perubahan perilaku sekaligus pendampingan keluarga. Nantinya di dalam pembicaraan lebih lanjut diharapkan menghasilkan hasil-hasil pemikiran yang paling tidak bisa diimplementasikan. Jadi besar harapan kami nanti dalam rangka diskusi dan sebagainya, kondisi-kondisi yang ada, harapan kami lebih untuk bisa di bahasanya down to earth. Jadi tidak usah terlalu teoritis, daki-daki harus seperti itu, teman-teman malah mengalami kesulitan. Yang penting sebetulnya seperti apa sih penanganannya, sesederhana itu, karena memang heterogenitas dari tingkat pendidikan yang ada di Yogyakarta, tidak semua warga bisa memahami dan mengerti. Dalam upaya ini, PPPSDY juga telah berkomitmen untuk terus mengadakan monitoring dan evaluasi berkelanjutan guna memastikan bahwa setiap intervensi dan program berjalan sesuai rencana dan mencapai indikator yang ditetapkan. Harapan kami nanti juga ada penetapan indikator tujuan antara. Jadi sebetulnya nanti sampai akhir 2024, kalau itu kita anggap sebagai tujuan utama, nanti kami mohon ada tujuan antara, supaya bisa menjadi benchmarking, menjadi milestone sebetulnya sampai di mana langkah kita, dan ada kemudahan untuk mengevaluasinya jika nanti mungkin strateginya dirasa kurang tepat. Akhir kata, perjuangan menurunkan angka stunting bukanlah tugas yang ringan, namun dengan kerjasama yang solid dan semangat pantang menyerah, saya yakin kita mampu mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak kita. Mari terus melangkah dengan komitmen yang kuat, membawa harapan besar agar setiap anak di daerah istimewa Yogyakarta tumbuh sehat dan penuh potensi. Sekian, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.